Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada diri kita ini ada unsur jasmani, unsur rohani, dan unsur nurani. Unsur jasmani itu adalah seluruh anggota badan fisik kita. Dan di manakah unsur rohani pada diri kita? Unsur rohani pada diri kita yaitu pada hati, akal, dan nafsu. Hati, akal, dan nafsu ini merupakan unsur dari rohani. Semua itu adalah ruh. Ketika ruh memiliki perasaan, maka disebut hati namanya. Ketika ruh memiliki keinginan, berkehendak, maka disebut nafsu namanya. Ketika ruh berpikir, maka disebut akal namanya. Namanya satu saja, yaitu ruh, tapi sebutannya lain-lain, bermacam-macam. Disebut hati, akal, dan nafsu. Kemudian pada diri ini ada unsur nurani. Jadi apakah yang disebut unsur nurani itu? Unsur nurani adalah sir atau rahasia. Rahasia yang ada pada batin kita, pada diri kita. Rahasia yang ada pada diri kita itulah unsur nurani. Namun unsur nurani ini tiada lain seperti merasakan keberadaan diri sejati, diri yang sebenarnya, merasakan keberadaannya Allah, merasakan kenyataannya Allah, merasakan kedekatannya Allah. Kalau sudah kita merasakan Allah hadir, Allah dekat, itulah namanya unsur nurani atau sir atau rahasia pada diri. Sir atau rahasia inilah yang mengenal, yang melihat, yang sampai pada Tuhan. Sebagai contoh saja, apabila kita naik haji, walaupun kita sudah di depan Ka'bah, jasad kita tidak akan bisa sampai kepada Allah. Tapi yang bisa sampai kepada Allah adalah unsur nurani. Apakah itu unsur nurani? Unsur nurani yaitu sir atau rahasia yang ada pada diri kita. Dan sir atau rahasia itu tiada lain adalah rasa, dan rasa itu tiada lain adalah zat. Dan untuk sampai kepada zat, maka gunakanlah rasa. Jasad tubuh kita ini tidak akan bisa sampai kalau tidak menggunakan rasa. Jasad kita ini hanya sarana saja, kendaraan kita. Misalkan diri kita ini ingin ke majelis ta'lim, tidak akan sampai kalau hanya ruh saja. Jadi harus ada jasad yang mengikut ruh, maka akan sampailah kita ke tempat majelis ta'lim tersebut. Ruh itu rasa, rasa itu adalah rahasia, rahasia itu adalah zat. Oleh karena itu, gunakan rasa itu agar mesra kepada zat, dan rasa itu tiada lain daripada zat. Inilah yang dapat menyampaikan kepada Tuhan Allahu Akbar ketika kita takbiratul ihram. Kalau tidak menggunakan rasa, mustahil akan sampai kepada Allah. Makanya banyak orang yang sholat tapi dianggap lalai. Dianggap lalai oleh Allah
Fawailun lil musallin, ketika sholat tapi lalai dalam sholatnya. Ini jasadnya saja yang sholat, kerangkanya saja. Tapi selaku orang yang bertasawuf, kita harus benar-benar beriman kepada Allah. Kemudian kita harus ma'rifat, yaitu mengenal Allah dengan sesungguhnya. Kemudian selalu beribadah dan berzikir. Dan yang terakhir, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah seperti itu, maka inilah orang yang sebenarnya ma'rifat. Orang yang sebenar ma'rifat, yang bertasawuf, yang beriman kepada Allah, yang mengenal Allah dengan yang sesungguhnya. Apabila ada orang ma'rifat tapi tidak sholat, maka kita jangan ikuti orang tersebut. Tidak ada istilah orang ma'rifat itu tamat dalam sholatnya. Rasulullah SAW lebih kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, paling ma'rifat kepada Allah daripada kita manusia biasa ini. Oleh karena itu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara sholat, dengan cara berzikir, bersedekah, berbuat baik kepada orang lain sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, dan juga beribadah-ibadah yang lain. Sebagai contoh tauladan kepada Rasulullah SAW, sampai-sampai Siti Aisyah sempat menegur Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah, katanya, "Ya Rasulullah, Tuhan sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa yang dahulu dan dosa yang sekarang, dosa yang akan datang, pasti sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa Tuhan tidak pernah lepas dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?" Kemudian kata Nabi SAW, "Tidakkah Aisyah, aku termasuk orang yang bersyukur?" Kita yang beribadah ini sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila ada orang yang tidak sholat itu, maka merupakan tanda orang tersebut tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah seorang guru agama menyuruh untuk tidak sholat. Jangan sampai membuat fitnah kepada guru tasyawuf dan ma'rifat yang telah memberikan pelajaran kepada kita tentang ilmu-ilmu tasawuf yang benar, yang lurus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.